pagi. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, kalau gitu, karena kabar semuanya baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta salah satu orang tua untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman mendengarkan yang hati yang kami kasih di berdoa. Izinkan saya mengkodami secara adil sepanjang masa. Amin. Saya absen saja. Agustinus Silvorianus, Albertiano Reski Pratamaja, Angelina Vidya Astuti, Aurelia. Siapa yang masih ingat apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Iya, ini. Baik. Iya. Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarannya berimbit dengan arah perambatannya. Iya, oke, baik. Kita berikan aplaus untuk sini. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Baik, berikutnya. Siapa yang bisa berikan contoh dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Kira. Baik, contoh dari gelombang transversal yaitu gelombang pada tali, gelombang cahaya, dan gelombang pada permukaan air. Sedangkan contoh dari gelombang longitudinal yaitu gelombang pegas atau selipti dan gelombang bunyi di udara. Oke, kita berikan aplaus untuk. Jadi, contohnya dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apakah kalian pernah menggetarkan tali naik turun? Nah, gerakan tali naik turun itu termasuk gelombang apa? Gelombang transversal. Mengapa dikatakan gelombang transversal? Ya, jadi pintar semua. Jadi karena arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, kalau begitu, apa saja besaran-besaran pada gelombang mekanik? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu hari ini kita mempelajari tentang besaran-besaran pada gelombang mekanik. Apa saja? Kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah kita mempelajari materi hari ini, diharapkan dari aspek kognitifnya melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis gelombang mekanik dengan baik. Yang kedua, dari aspek sikap dan keterampilan, melalui diskusi kelompok, peserta didik mengerjakan LKPD besaran-besaran fisis dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gelombang mekanik dengan tepat. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga dari pembelajaran kita hari ini, dari aspek kognitif dan keterampilan, melalui audiovisual dari guru, peserta didik mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan besaran-besaran gelombang mekanik dengan tepat. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita mempelajari besaran-besaran gelombang mekanik. Ya. Baik, nah, sekarang saya kasih pretest. Siapkan kertas, jangan lupa. Jadi setelah ini nanti
Yang pertama kita bahas gelombang transversal. Gelombang transversal seperti yang saya sudah jelaskan di part sebelumnya ya, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi skemanya kurang lebih seperti ini. Di sini kalau kalian lihat, di sini gelombangnya kan yang warna biru ini. Kalau kalian lihat tadi merambatnya ke kanan atau horizontal atau sejajar sumbu X. Sedangkan arah getarnya itu ke atas dan ke bawah atau vertikal atau sejajar sumbu Y. Jadi di sini arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Arah getarnya vertikal ya, sejajar dengan sumbu Y, dan arah rambatnya horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Nah, ini amplitudo. Nah, amplitudo ini kalian sudah belajar ya, dari SMP kalian sudah belajar amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terbesar. Nah, yang namanya simpangan itu adalah jarak dari suatu titik yang terletak pada gelombang ke titik setimbang. Titik setimbang itu kalau dalam hal ini adalah sumbu X yang horizontal ini. Jarak terjauh ke titik setimbang itu disebut amplitudo. Jadi dalam hal ini adalah kira-kira mana yang disebut dengan amplitudo? Ya. Siapa yang bisa? Oke, Sarah? Baik, berdasarkan pengertian dari amplitudo, yaitu jarak atau simpangan maksimum dari titik setimbang ke titik terjauh. Yang bisa disebutkan dari segi tersebut, amplitudonya adalah A aksen, CC aksen, dan E aksen. Iya, baik. Kita berikan aplaus untuk Sarah. Jadi yang dinamakan amplitudo tadi itu adalah simpangan maksimum dari titik seimbang. Jadi dari titik A ke titik A aksen, atau dari titik C ke titik C aksen, atau tadi dari E ke E aksen. Oke, berikutnya. Ya, dari video juga yang ditampilkan tadi, kira-kira mana yang dikatakan satu panjang gelombang? Satu panjang gelombang itu terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa? Oke, ya, Rizky. Menurut video tersebut, satu panjang gelombang terdiri dari satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Oke, kita berikan aplaus untuk Rizky. Jadi berdasarkan video tadi yang dikatakan satu gelombang pada gelombang transversal itu adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, sekarang kita duduk dalam kelompok dulu. Sudah. Sekarang kita perhatikan video berikutnya. Jadi setelah itu baru kita diskusikan berdasarkan video tadi. Oke? Mengamati video penjelasan besaran fisis gelombang. Besaran pada gelombang mekanik. Sekarang kita bahas satu persatu besaran-besaran pada gelombang ini. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Pada gelombang transversal, jarak antara garis keseimbangan dengan puncak atau jarak antara garis keseimbangan dengan lembah gelombang disebut dengan amplitudo. Yang kedua ada panjang gelombang yang disimbolkan lambda. Panjang gelombang adalah jarak selang satuan berulang dari sebuah gelombang, atau bisa kita artikan sebagai panjang satu gelombang. Pada gelombang transversal, panjang satu gelombang ditunjukkan dengan jarak dua puncak terdekat, atau jarak dua lembah terdekat, atau jarak satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang ditunjukkan dengan grafik simpangan gelombang terhadap waktu pada gambar di samping. Penyelesaian. Jadi di dalam fisika harus ada itu diketahui, ditanya dan jawab. Berdasarkan gambar diketahui N
N itu adalah jumlah gelombang atau banyaknya gelombang yang terjadi berdasarkan gambar. Jadi berdasarkan gambar ini, banyaknya gelombang yang terjadi itu adalah 5/4. Dari mana 5/4? Karena yang termasuk satu gelombang itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Sedangkan sisanya di sini adalah 1/4. Jadi 1 tambah 1/4 sama dengan 5/4. Waktu itu disimbolkan dengan T kecil itu sama dengan 2,5 sekon. Berdasarkan grafik, dia start dari 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0. Jadi kalau kita lihat intervalnya itu adalah ditambah 0,5. Jadi 2,0 tambah 0,5 itu sama dengan 2,5 sekon. Jadi T-nya adalah 2,5 sekon. Sedangkan jarak disimbolkan dengan X, jarak dari A ke titik B itu, atau di soal itu adalah AB, itu sama dengan 250 cm di bawah meter. Ditanya adalah cepat rambat gelombang. Simbol dari cepat rambat gelombang itu adalah V. Jawab, rumus untuk mencari V atau cepat rambat gelombang itu sama dengan lambda dikali F, atau bisa juga V sama dengan lambda per T. Sekarang kita cari lambda dulu, yaitu sama dengan X per N. X itu adalah jarak yang ditempuh gelombang, sedangkan N itu adalah banyaknya gelombang. Kalau kita kali silang, N kali lambda sama dengan X. Jadi dari atas tadi kita sudah dapat N-nya 5/4, lambda sama dengan 2,5 meter. Jadi 5 lambda ini dikali silang, 2,5 meter dikali 4. Jadi lambda sama dengan 2 meter. Sekarang kita cari nilai F. F itu sama dengan N per T. Jadi N-nya tadi adalah 5/4 per waktu disimbolkan dengan T kecil 2,5 sekon sama dengan 0,5 Hz. Karena satuan dari frekuensi itu adalah Hz. Jadi kita peroleh cepat rambat gelombang atau V dirumuskan dengan lambda kali F. Tadi kita sudah dapat nilai lambdanya 2 meter dan F-nya sama dengan 0,5 Hz. Jadi V sama dengan 2 meter dikali 0,5 Hz sama dengan 1 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang berdasarkan ditambah dengan 1 sama dengan 1 meter per sekon. Oke, baik. Kita diskusi.
Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi enam, buat berharap mimpi. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan, buat telinga rinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10, siap berdoa. Jadi, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi di sini kami ingin menyelesaikan soal nomor 5 yang ada di LKPD teman-teman semua. Coba dilihat dulu LKPD-nya. Nah, jadi di sini kami akan menyelesaikan soal tersebut. Nah, di situ dijelaskan. Coba coba LKPD. Jadi teman-teman semua dilihat di gambar itu ada gambar ini ya teman-teman. Nah di situ ditanya pertanyaan dari soal tersebut, dalam selang waktu 0,3 second antara A dan B terbentuk gelombang seperti gambar di atas. Nah ditanya berapa cepat rambat gelombang dalam tali. Kita melakukan penyelesaian. Yang pertama kita lihat yang diketahui terlebih dahulu. Nah kita lihat di sini. Jadi ini merupakan simbol dari jarak. Jadi 3 meter itu nilai jaraknya. Maka di sini kita isi nilainya X sama dengan 3 meter. Nah, di soal juga dijelaskan dalam selang waktu 0,3 sekon. Nah, berarti di situ waktu yang ditempuh itu sama dengan 0,3 sekon. Nah, jadi ada keterangan yang ada di dalam soal tapi tidak dijelaskan, tapi kita bisa melihatnya sendiri. Jadi dalam kurun waktu atau dalam jarak 3 meter ini itu mencapai 2 gelombang. Jadi ada 2 gelombang dengan jarak 3 meter. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus cepat rambat. Di mana rumus cepat rambat itu adalah P sama dengan lambda per T. Jadi yang ditanya di sini itu adalah cepat rambat ya teman-teman. Pertama kita harus mencari nilai dari lambda. Nah, rumus lambda itu sama dengan X per N. X itu adalah jarak. Jadi 3 dibagi dengan jumlah gelombang. Jadi kita tahu ada 2 jumlah gelombang di situ. Maka 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi jumlah lambda-nya adalah 1,5. Yang kedua, kita akan mencari T atau periode. Nah, rumus dari periode itu sama dengan T kecil per N. Nah, T kecilnya itu adalah waktu yang ditempuh, yaitu 0,3 second dibagi dengan jumlah gelombang, itu 2. Maka hasilnya itu adalah 0,15. Nah, kita sudah dapat nilai dari lambda dan periodenya. Lalu kita substitusikan
1,5 dibagi dengan 0,15. Maka hasil akhirnya atau cepat rambarnya itu adalah 10 meter per second. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, sekarang kita berikan aplaus dulu untuk silakan. Baik, saya mau bertanya bagaimana cara menentukan banyaknya gelombang. Oke, dalam gambar disebutkan, nah jarak ini dari titik A ke titik D. Jadi, kita lihat bahwa gelombang atau satu gelombang itu adalah satu lembah atau satu lembah sama satu bukit. Nah, ini berarti dihitung sebagai satu gelombang. Begitupun sebelahnya dihitung menjadi satu gelombang. Jadi, dua gelombang ini ditempuh dalam jarak 3 meter. Jadi, sekian untuk jawabannya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya lagi. Oke, bagaimana Sera? Sudah puas? Sudah bisa paham ya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afri Liu. Perkenalkan, nama saya Reinhard Antonio Widarataga. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mulyati. Perkenalkan, nama saya Fidel Junita. Jadi kita akan mempresentasikan dari LKPD. Coba teman-teman lihat LKPD-nya masing-masing. Di nomor 4. Oke, baik. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, ada berapa amplitudo gelombangnya dan ada berapakah panjang gelombangnya. Jadi teman-teman, di sini untuk menentukan jadi teman-teman yang pertama itu kita tentukan amplitudo atau dengan simbol A. Nah, di sini teman-teman, pada di gambar tersebut diketahui bahwa panjang dari bukit dan lembah ini adalah 2 meter. Maka dapat kita simpulkan bahwa satu amplitudo ini atau bukitnya itu adalah 1 meter. Seperti yang teman-teman ketahui, amplitudo adalah jarak atau simpangan maksimum dari titik seimbang ke titik terjauh. Nah, di sini yang disebut dengan titik terjauh adalah ini dan titik seimbang itu adalah ini. Maka dari gambar tersebut banyak amplitudo itu sebenarnya ada 4, 1, 2, 3, 4, tetapi panjangnya adalah 1 meter. Lalu soal yang kedua adalah panjang gelombangnya. Rumus dari menentukan panjang gelombang adalah lambda sama dengan xn. Lambda adalah lambang dari panjang gelombang dan x adalah jarak, sedangkan n adalah banyak gelombangnya. Di sini teman-teman diketahui bahwa panjang gelombangnya adalah 4 meter. Lalu banyak gelombangnya adalah satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Maka dapat kita tulis lambda sama dengan 4/1. 4/1 sama dengan 4. Dan panjang gelombangnya adalah 4 meter. Jadi teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, baik. Saya mau bertanya tentang jumlah gelombang yang tadi. Di gambar tadi kan kalau menurut saya lihat terdapat 2 gelombang, tapi pada penyelesaiannya hanya terdapat 1 gelombang. Kenapa? Saya nanti dalam video yang sudah Ibu berikan, yang disebut panjang gelombang itu adalah jarak dari bukit ke bukit atau lembah ke lembah atau bukit dan lembah. Nah, yang diketahui di sini pada soal adalah 1 bukit dan 1 lembah, maka yang dihitung hanya adalah 1 gelombang ini, karena terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Bagaimana? Bagaimana? Sudah. Oke. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti kita berikan aplaus dulu. Kalau kita sudah masuk di penyelesaian soal, huruf sudah
tadi presentasi kelompok 7 juga tadi di persamaan V sama dengan lambda dikali F. Toh? V sama dengan lambda dikali F. F-nya itu huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Karena kalau F huruf besar berarti apa? Gaya. Kalau F huruf kecil apa? Iya. Jadi kita hati-hati sudah kalau misalnya masuk di penyelesaian soal. Huruf kecil, huruf sudah beda ya. Ini maksudnya di sini adalah F. Ini juga begitu tadi. Kelompok ini harus diperbaiki ini. Karena yang kita maksudkan di sini adalah frekuensi. Kalau frekuensi itu F kecil. Kalau F besar tadi apa? Gaya. Jadi ya, jadi semua sudah benar tadi, hanya perbaikan situ tadi. Kita berikan hapus sekali lagi untuk kita sudah mengerjakan lembar kerjanya itu tadi dengan baik dan semuanya aktif. Jadi ibu sudah lihat tadi setiap kelompok itu sudah aktif dalam menyelesaikan soal diskusi. Ya, jadi karena tadi ibu lihat rata-rata sudah aktif semua, setiap kelompok itu tidak ada yang diam, jadi tidak ada yang vakum, semuanya bekerja. Kita berikan aplaus untuk kita. Oke, berikutnya. Jadi dari awal tadi mungkin kamu sudah bisa menilai ya. Refleksi hasil. Ya, jadi kira-kira kamu bisa kasih penilaian atau semacam refleksi kira-kira bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini dari awal tadi hingga selesai. Apakah membuat kamu semangat atau aktif atau dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya di kelas? Oke, siapa yang bisa? Oke, kita berikan aplaus dulu. Jadi jika dilihat dari pembelajaran yang Ibu berikan kepada kami itu sangat menarik. Inovasi antara kolaborasi audio dan visualisasi yang membuat minat kami itu teringat sehingga kami semua itu bisa semangat karena pada dasarnya banyak orang-orang yang tidak suka belajar fisika. Tapi dengan pembelajaran yang Ibu lakukan membuat kami semua menjadi semangat dan mengetahui bahwa fisika itu adalah pembelajaran yang baik. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari. Ya, tutup semua buku. Buku cetaknya ditutup semua. Buku catatan juga ditutup. Yang ada itu hanya kertas dengan buku. Sudah Bu. Baik. Ya. Jadi teman kita hari ini sudah selesai. Jadi materi berikutnya kita mempelajari tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Terima kasih selamat pelajaran fisika hari ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah masing-masing dengan kami. Baik, sudah berakhir kita punya pembelajaran, maka berakhir pulang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita.